wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja UKM PPG BEK 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shodiq dengan NIM 25010911358. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 4 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Bustanul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang dengan mata pelajaran SKI materi pokok Khulafaur Rasyidin kelas 7. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelasnya silakan dibuka. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajaran dimulai, saya ingin absen kehadiran kalian semua. Kaifa Aisyah? Faizatun? Fika? Kita dimulai. Mari kita nyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya dengan bentuk cinta kepada tanah air. Kepada yang biasa, monggo ke depan. Silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Silakan duduk kembali. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak Guru ingin menanyakan pelajaran yang sebelumnya. Ada yang tahu atau ada yang ingat kemarin pelajaran apa? Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar. Saya ingin menanyakan kepada kalian, tahun berapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Tahun 12 betul, betul sekali. Pertanyaan yang kedua, umur berapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? 63 tahun betul. Itu adalah umur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dari itu nanti setelah belajar ini kalian harus tahu apa makna dari khulafaur rasyidin. Itu tujuan yang nomor satu. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis latar belakang munculnya khulafaur rasyidin. Kapan dan kenapa khulafaur rasyidin itu muncul? Itu tujuan yang kedua. Kalian harus mampu, harus mengetahui kenapa muncul khulafaur rasyidin nanti setelah pembelajaran. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyebutkan biografi Abu Bakar As-Siddiq. Setelah pembelajaran ini yang nomor 3, kalian harus mampu menyebutkan biografi atau peta konsep dari Abu Bakar As-Siddiq. Paham? Ayo, sebelumnya biar kita itu semangat, ya. Espliku dulu. Ayo berdiri semua. Biar kita semangat. Ayo berdiri. Harus semangat ya? Ya. Hitung sampai 3 baru dimulai. 1, 2, 3. Satu, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Setelah kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran saat ini, kita memasuki pembelajaran inti. Pembelajaran inti akan, tapi sebelumnya Pak Guru akan menampilkan sebuah video tentang khulafaur rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Nantinya video ini kalian simak dengan baik, ya. Simak dengan baik. Apabila dikatakan merasakan penting untuk kalian, maka dicatat. Karena kenapa? Nanti setelah menyimak video kita akan mengerjakan yang namanya LKB. Siap? Ini adalah sebuah video dari Abu Bakar As-Siddiq. Sekali lagi tolong disimak dengan baik, dan apabila merasa penting maka dicatat. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berterbangan di depan yang panas. Dia adalah rumah sederhana dan kemudian dan tidak kulit, tampak kehidupan masyarakat jahiliyah yang penuh ilmu. Kaum lelaki sibuk berdagang dan berbangga pada suku, sementara sebagai besar perempuan dan anak-anak terpinggirkan. Berhala-berhala berjejer di sudut kota menjadi pusat sembahan yang salah arah. Di tengah kehidupan yang gelap inilah lahir dan tumbuh seorang pemuda yang telah dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dari Rasulullah SAW yang membawa cahaya keimanan dan keteguhan dalam membela Islam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat pertama Nabi yang memeluk agama Islam. Saat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj ke Masjid Al-Aqsa, orang-orang memperbincangkan cerita itu. Sebagian orang yang sudah beriman mendengar cerita itu kembali murtad. Mereka melaporkan cerita itu kepada Abu Bakar. Apakah engkau berada di pihak sahabatmu itu yang mengaku bahwa ia telah melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Engkau membenarkan dia pergi di malam hari ke Baitul Maqdis dan telah datang lagi sebelum subuh? Ya, dan aku akan terus membenarkan meskipun dia mengatakan yang lebih jauh dari itu. Aku membenarkan dengan kabar langit, baik di pagi maupun malam hari. Jawab Abu Bakar. Sejak saat itulah Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq al-Nabi. Itulah tadi video tentang Khalifah As-Siddiq yang nomor 1, yaitu siapa?
Sudah kalian catat? Yang masalah sudah catat? Alhamdulillah. Kalau sudah merasa dicatat, ya. Dari video tersebut, setelah Pak Guru juga mengamati, ada beberapa soal. Yang tahu nanti ya mohon angkat tangan dan menjawab. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi munculnya Khalifatul Rasyidin? Ya apa? Karena kebutuhan akan pimpinan umat Islam. Betul. Kasih aplaus. Betul sekali. Karena kebutuhan pemimpin umat Islam. Pertanyaannya nomor 2. Bagaimana proses pengangkatan khalifah yang pertama? Ada yang tahu? Ya, bagaimana? Untuk memimpin kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk bermusyawarah. Tempatnya di mana? Syakifah Bani Sa'id. Betul sekali. Aplaus lagi. Itu akan dijadikan salah satu dari video. Karena kenapa? Yang pertama, tadi ditanyakan apa latar belakang munculnya Khalifah Ar-Rasyidin. Ya, munculnya bagaimana? Karena wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad wafat, kaum Islam, orang-orang Islam itu merasa kosong, merasa bingung. Karena kenapa? Mereka belum siap kehilangan Nabi. Yang pertama, kehilangan seorang pemimpin. Ya, yang kedua, kehilangan sahabat. Sahabat siapa? Sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena kenapa? Dia sangat dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, umat Islam belum siap kehilangan pemimpin umat. Maka menjadi problem ketika Nabi Muhammad SAW apalagi Nabi Muhammad tidak berwasiat. Di masa hidupnya Nabi Muhammad tidak berwasiat kepada sahabat siapa ketika nanti meninggal pengganti Nabi. Itu tidak ada yang berwasiat kepada para sahabat. Nabi tidak berwasiat. Paham? Yang kedua, pertanyaannya tadi, bagaimana proses pengangkatan khalifah? Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan mencalonkan untuk menjadi khalifah. Bukan mencalonkan untuk menjadi khalifah. Akan tetapi hasil musyawarah dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang ada tempatnya di Syakifah bin Sa'id. Tempatnya bermusyawarah, berdialog. Ya. Karena katanya kaum Ansor lah yang berhak untuk menggantikan Nabi. Kaum Muhajirin pun seperti itu, merasa berhak menggantikan Nabi. Maka dari situ amir tersebut bermusyawarah siapakah yang pantas. Ya, ketika bermusyawarah ada beberapa seperti Umar bin Khattab dan Ubaidah mengatakan yang pantas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena kenapa alasannya? Alasannya karena ketika Nabi Muhammad masih hidup sakit, ya, ketika masih hidup itu sakit yang menjadi pengganti Nabi menjadi imam sholat
yang ditunjuk adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari situlah Abu Bakar katanya para sahabat yang lain yang pantas untuk menjadikan khalifah yang pertama. Paham? Apa itu khalifah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Khalifah ya apa? Pemimpin pengganti Nabi. Kasih aplaus benar. Khalifah itu adalah pemimpin pengganti Nabi. Karena kenapa? Khalifah muncul setelah Nabi Muhammad SAW. Khalifah, ya. Khalifatul Rasyid, Khalifatul Rasyidin. Khalifah artinya apa? Khalifah itu pemimpin, ya. Khalifah artinya pemimpin. Ar-Rasyidin orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Khalifatul Rasyidin itu bukan hanya sekedar orang, akan tetapi ditunjuk oleh Allah untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Khalifatul Rasyidin. Ciri-cirinya bagaimana? Pemimpin setelah mengganti pemimpin Nabi, ya, pemimpin pengganti pemimpin Nabi, atau yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya, mengutamakan keadilan. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, bersifat jujur, amanah. Itu adalah ciri-ciri Khulafaur Rasyidin. Yang keempat adalah mengedepankan musyawarah. Ketika ada permasalahan dari umat, ya, karena sudah menjadi khalifah, tidak sewenang-wenang mengambil keputusan. Apa itu permasalahannya, apa itu saja, maka bukan diambil keputusan secara pribadi, akan tetapi mengutamakan yang namanya musyawarah. Itulah Khulafaur Rasyidin. Ya, tidak mengambil keputusan sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Dari video tadi sudah dipahami? Sudah dicatat? Sudah paham? Nah, maka dari itu mari kita membuat kelompok untuk mengerjakan yang namanya LKPD dari video-video tersebut. Ayo, kelompoknya dibagi. Ini ada orang berapa? 16 orang. Ada 16 orang, maka 4 ya, menjadi 4 kelompok. Ini ada lembar kerja atau LKPD, ya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini ya. Sebelum mengerjakan, Pak Guru ingin menjelaskan bagaimana caranya kalian itu mengerjakan LKPD. Tadi kan sudah menyimak video, ya. Setelah menyimak video tadi, yang kedua, kalian itu membaca atau mencari sumber-sumber dari soal-soal itu, ya. Mencari di buku kalian, ya. Yang ketiga, kalian itu harus mendiskusikan kepada teman sekelompok, ya, bukan kelompok-kelompok yang lain, akan tapi teman kelompok. Kelompok 1 berdiskusi dengan kelompok 1, 2 berdiskusi dengan kelompok 2, dan seterusnya. Karena kenapa? Nanti pada akhirnya kalian itu harus maju ke depan untuk mendiskusikan, ya, mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Paham? Ada yang bertanyakan?
Kelompok 1 sudah, kelompok 2 mana? Ayo maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari kelompok 2 itu latar belakang utama munculnya kebutuhan akan pemimpin baru adalah 1. Wafatnya Rasulullah SAW sebagai pemimpin tunggal. Wafatnya beliau menyebabkan kekosongan kekuasaan. Yang nomor 2, menjaga persatuan umat serta memimpin umat Islam dari suku terpecah belah karena perbedaan suku dan golongan. Yang ketiga, keberlangsungan negara. Perlu ada sosok yang mengatur urusan kenegaraan dan menjaga kemuliaan ajaran agama Islam agar tetap tegak dalam ketinggalan sekitar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah siap? Kalau siap, ayo langsung maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tentang identitas Bapak Abu Bakar As-Siddiq. Untuk nama asli Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah bin Abi Wahab. Sedangkan gelar Abu Bakar As-Siddiq adalah As-Siddiq, yang mana artinya membenarkan kata-kata Nabi, dan arti yang artinya bebas dari api neraka. Sedangkan sifat utama Abu Bakar As-Siddiq jujur dan melawan atau raya dalam bertakwa, mematuhi yang tegas dalam prinsip dan sangat setia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kelompok 3. Kelompok 1 sudah, ya. 2 juga sudah, 3 juga sudah. Sekarang giliran kelompok 4. Siap? Alhamdulillah, langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Menurut kelompok kami, proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq terjadi melalui musyawarah yang sangat krusial. Pertama, pertemuan di Saifah setelah Nabi wafat, kaum Ansar berkumpul untuk memilih pemimpin dari kalangan mereka. Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah datang untuk berteologi. Tempat untuk Rasul akan memimpin ada 2, 1 dari Muhajirin dan 1 dari Ansar. Namun usul ini ditolak karena akan memicu perpecahan. Umar bin Khattab menyampaikan keutamaan Abu Bakar sebagai sahabat senior yang paling dicintai Nabi dan pernah menggantikan Nabi menjadi imam sholat. Umar kemudian memberi Abu Bakar yang diikuti secara spontan oleh seluruh hadirin sebagai bentuk kesepakatan atau ijma. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kelompok 4. Alhamdulillah, diskusi sudah selesai semua. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan hasilnya, ya. Maka dari itu Pak Guru memberi kesempatan kepada kalian, siapa dan siapa yang ingin bertanya, ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok-kelompok yang lain. Monggo, mungkin ada yang mau bertanyakan? Ya, apa? Tadi di kelompok 3 ada kata-kata Siddiq. Apa itu Siddiq? Kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1 ingin menanyakan kepada kelompok 3. Di sini bertanya, katanya
barusan ketika presentasi ada kata-kata as-siddiq. Ya, ada. Ada. Apa itu as-siddiq? Artinya kelompok 1 ingin dijelaskan. Menurut kelompok kami, karena Abu Bakar yang membenarkan dan meyakini tentang kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mendapatkan gelar as-siddiq, yang artinya membenarkan kata-kata Nabi. Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Sudah puas? Kasih aplaus dulu. Pertanyaannya bagus, as-siddiq. Memang as-siddiq itu dikasih kepada sahabat ya, yang namanya Abu Bakar. Mempunyai gelar as-siddiq karena Abu Bakar yang meyakini tanpa ragu. Yang lain ragu terhadap Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, Abu Bakar tanpa ragu meyakini Isra Mi'raj Nabi, sehingga oleh Nabi Muhammad dikasih gelar as-siddiq. Sudah paham? Baik anak-anak, karena tahapan demi tahapan sudah dilalui ya. Sekarang sudah titik akhir. Pak Guru ingin menyimpulkan dari materi yang tadi. Ya. Pertama kesimpulannya yaitu khalifah yang pertama adalah Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar as-Siddiq. Pengganti Nabi yang pertama kali. Gelar ya. Khalifah itu gelar setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar as-Siddiq. Sedangkan as-Siddiq itu dikasih gelar kepada Abu Bakar karena sudah meyakini terhadap Isra Mi'raj. Akan tetapi Abu Bakar as-Siddiq itu mempunyai nama asli. Nama aslinya yaitu Abdullah bin Quhafah. Itu adalah nama asli dari Abu Bakar as-Siddiq. Paham? Apakah kalian senang yang belajar ini? Senang sekali? Pak Guru ingin memberikan kuis. Ya, kuis pendek-pendek saja. Ya, kan sudah paham? Sudah paham kan? Kuisnya gampang. Siapa pertama kali yang menjadi khalifah? Ayo katakan yang tahu. Ya, siapa? Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Tepuk tangan. Kata-kata as-Siddiq barusan muncul lagi. Ya, ada pertanyaan lagi. Yang tahu bisa menjawab. As-Siddiq itu gelar dikasih oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Kenapa dikasih gelar as-Siddiq? Ada yang tahu? Siapa? Karena Abu Bakar yang membenarkan dan meyakini tentang kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mendapatkan gelar as-Siddiq, yang membenarkan kata-kata Nabi. Ya, aplaus. Jawaban yang sangat baik. Itulah, alhamdulillah. Kalau kalian sekarang sudah memahami, dan mudah-mudahan kalian itu mendapat ilmu yang baru. Ya, bukan hanya sekedar mengetahui Abu Bakar as-Siddiq. Kita harus meneladani bagaimana Abu Bakar as-Siddiq diteladani, dibawa ke